Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, teman-teman sekalian, pada video kali ini saya kembali akan membahas 20 nomor contoh soal yang berhubungan dengan tes verbal antonim atau lawan kata. Nah, istilah-istilah yang akan kita bahas dalam video kali ini tentu saja berhubungan dengan istilah-istilah yang ada dalam BUMN. Nah, bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan BUMN tahun 2023, maka silakan menyimak apa yang akan saya jelaskan dalam video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai lihat bentuk-bentuk soalnya. Kita mulai dengan soal nomor satu. Perhatikan baik-baik. Nomor satu, antonim dari kata publik adalah titik-titik. Opsinya A swasta, B tertutup, C terbuka, D eksklusif. Nomor satu ini jawabannya tentu saja A swasta. Jadi antonim atau lawan kata dari kata publik itu adalah swasta, ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, teman-teman tentunya sudah bisa menjawabnya dengan tepat, ya. Selanjutnya soal nomor 2. Antonim dari kata keuntungan adalah titik-titik. A laba, B kerugian, C pendapatan, D investasi. Nah, di sini saya menjawab B kerugian. Jadi sangat jelas bahwa lawan kata dari keuntungan adalah kerugian, ya. Jadi kerugian itu merujuk pada hasil negatif atau kehilangan dalam satu bisnis yang sedang dijalankan. Jadi nomor 2 jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 3. Antonim dari kata perusahaan adalah titik-titik. A bisnis, B organisasi, C individu, D instansi. Nomor 3 ini jawabannya adalah C individu, ya. Jadi perusahaan itu adalah entitas bisnis yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, lawan katanya adalah individu yang merujuk pada satu orang, ya. Jadi nomor 3 jawabannya adalah C individu. Selanjutnya soal nomor 4. Antonim dari kata manajemen adalah titik-titik. A pengawasan, B pengelolaan, C kebijakan, D anarki. Nomor 4 ini jawabannya tentu saja D anarki, ya. Jadi manajemen itu antonimnya atau lawan katanya adalah anarki, ya. Jadi manajemen ini adalah proses mengelola dan mengatur sumber daya dalam organisasi. Nah, sedangkan anarki itu merujuk pada ketiadaan tata tertib atau kekacauan. Jadi nomor 4 ini jawabannya adalah D, anarki, ya. Selanjutnya soal nomor 5. Antonim dari kata pertumbuhan adalah titik-titik. A perkembangan, B kemajuan, C stagnasi, D inovasi. Nomor 5 ini jawabannya sangat jelas, yaitu C stagnasi, ya. Jadi pertumbuhan itu mengacu pada peningkatan atau perluasan dalam hal ukuran, nilai ataupun jumlah. Nah, antonimnya tentu saja adalah stagnasi. Jadi stagnasi itu merujuk pada ketidakaktifan atau tidak adanya perubahan yang signifikan. Jadi nomor 5 ini jawabannya adalah C, ya. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 6. Tapi sebelum kita bahas soal nomor 6 ini, saya kembali ingin mengingatkan kepada teman-teman, kalau misalnya teman-teman memiliki pandangan atau jawaban yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan dalam video ini, maka silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke, soal nomor 6, perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman. Antonim dari kata ekspansi adalah titik-titik. A. Ekonomi, B. Inflasi, C. Kontraksi, D. Investasi. Nomor 6 ini tentu saja jawabannya adalah C. Kontraksi, ya. Jadi ekspansi itu merujuk pada perluasan atau pengembangan bisnis. Jadi antonim atau lawan kata dari ekspansi adalah kontraksi.
yang merujuk pada penurunan atau penyusutan dalam bisnis. Jadi nomor 6 ini jawabannya adalah C ya. Selanjutnya kita lihat soal nomor 7. Antonim dari kata inovasi adalah titik-titik. A. Kreativitas, B. Tradisi, C. Perubahan, D. Progresif. Nah, perhatikan baik-baik pertanyaannya dan opsinya. Karena nomor 7 ini jawabannya tentu saja adalah B. Tradisi. Ya, jadi inovasi itu merujuk pada pengenalan atau penerapan hal baru atau sesuatu yang baru dalam suatu bidang. Maka dari itu lawan katanya adalah tradisi. Tradisi itu merujuk pada praktik atau kebiasaan yang sudah mapan dan berlangsung lama. Jadi inovasi itu lawan katanya adalah tradisi. Jadi nomor 7 jawabannya B. Selanjutnya soal nomor 8. Antonim dari kata stabilitas adalah titik-titik. A. Ketenangan, B. Keseimbangan, C. Fluktuasi, D. Harmoni. Nomor 8 ini jawabannya tentu saja adalah C ya, fluktuasi. Ya, jadi kalau kita bicara stabilitas maka dia mengacu pada keadaan ketenangan, keteguhan atau keadaan yang tidak berubah-ubah. Maka dari itu lawan kata dari stabilitas ini adalah fluktuasi, di mana kata fluktuasi ini merujuk pada perubahan atau variasi yang sering terjadi ya. Jadi nomor 8 ini jawabannya adalah C ya. Selanjutnya soal nomor 9. Antonim dari kata akuisisi adalah titik-titik. A. Merger, B. Penjualan, C. Ekspansi, D. Integrasi. Nomor 9 jawabannya adalah B. Penjualan ya. Jadi akuisisi ini adalah proses membeli atau mengambil alih perusahaan atau aset bisnis. Maka dari itu lawan kata dari akuisisi ini adalah penjualan yang merujuk pada tindakan menjual perusahaan atau aset bisnis. Jadi melepas ya. Oleh karena itu nomor 9 ini jawabannya adalah B ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 10. Ya, saya akan bacakan lagi soalnya untuk teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan-bosan mendengarkan suara saya ya. Antonim dari kata transparansi adalah titik-titik. A. Kerahasiaan, B. Kejelasan, C. Keadilan, D. Akuntabilitas. Jawabannya adalah kerahasiaan. A ya. Nah, jadi transparansi itu merujuk pada keterbukaan dan keterlihatan dalam hal informasi dan tindakan. Oleh karena itu, lawan kata dari kondisi ini adalah kerahasiaan, di mana kerahasiaan ini merujuk pada sesuatu yang tidak diketahui atau dirahasiakan. Jadi nomor 10 ini jawabannya adalah A. Kerahasiaan. Selanjutnya soal nomor 11. Antonim dari kata diversifikasi adalah titik-titik. A. Konsolidasi, B. Ekspansi, C. Konsentrasi, D. Pertumbuhan. Nomor 11 ini jawabannya tentu saja adalah C ya, konsentrasi. Betul sekali. Nah, di sini diversifikasi itu diartikan sebagai proses memperluas aktivitas bisnis ke berbagai bidang atau produk. Maka dari itu lawan katanya adalah konsentrasi yang merujuk pada fokus pada suatu bidang atau produk tertentu. Oleh karena itu nomor 11 ini jawabannya adalah C, konsentrasi. Selanjutnya soal nomor 12. Antonim dari kata kolaborasi adalah titik-titik. A. Persaingan, B. Kerjasama, C. Harmoni, D. Koordinasi. Nomor 12 ini jawabannya adalah A. Persaingan ya. Jadi kolaborasi itu merujuk pada kerjasama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Maka dari itu lawan kata dari kondisi ini adalah persaingan, di mana persaingan ini merujuk pada usaha bersaing untuk mencapai tujuan individu atau perusahaan. Jadi nomor 12 ini jawabannya adalah A ya, persaingan. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 13. Antonim dari kata inovatif adalah
titik titik. A. Kreatif, B. Konservatif, C. Progresif, D. Modern. Nah, untuk soal nomor 13 ini jawabannya tentu saja adalah B. Konservatif ya. Jadi inovatif itu mengacu pada kemampuan untuk menghasilkan ide baru atau solusi yang kreatif. Maka dari itu kondisi ini berlawanan dengan kata konservatif yang merujuk pada sikap atau pendekatan yang cenderung mempertahankan status quo ya. Jadi nomor 13 jawabannya adalah B. Konservatif. Jadi antonim dari kata inovatif adalah konservatif ya. Diingat-ingat, mudah-mudahan kalau soal seperti ini muncul teman-teman bisa menjawabnya dengan tepat. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 14. Antonim dari kata investasi adalah titik titik. A. Pengeluaran, B. Pengembangan, C. Divestasi, D. Pertumbuhan. Nomor 14 ini jawabannya adalah C. Divestasi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa investasi itu merujuk pada penggunaan uang atau sumber daya lainnya untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Maka dari itu investasi ini berlawanan dengan kata divestasi yang merujuk pada penjualan atau penghapusan aset atau penghapusan investasi. Jadi nomor 14 ini jawabannya adalah C ya. Selanjutnya soal nomor 15. Kita akan lihat bersama-sama soalnya ya. Antonim dari kata efisiensi adalah titik titik. Perhatikan opsinya. A. Produktivitas, B. Pemborosan, C. Inovasi, dan D. Peningkatan. Nomor 15 ini jawabannya tentu saja adalah B ya, pemborosan. Betul sekali. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwasanya efisiensi itu mengacu pada penggunaan sumber daya yang efektif dan hemat. Jadi lawan kata dari kondisi ini adalah pemborosan, di mana pemborosan itu merujuk pada penggunaan sumber daya yang tidak efektif atau boros. Oke, kita lanjut soal nomor 16. Antonim dari kata akuntabilitas adalah titik titik. A. Tanggung jawab, B. Transparansi, C. Kebebasan, D. Kecurangan. Nomor 16 ini jawabannya adalah C. Kebebasan ya. Jadi akuntabilitas itu mengacu pada kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan. Nah, kondisi ini berlawanan dengan kata kebebasan, di mana kebebasan itu merujuk pada ketiadaan kendali atau batasan dalam bertindak ya. Jadi nomor 16 ini jawabannya adalah C. Kebebasan. Selanjutnya soal nomor 17. Antonim dari kata layanan adalah titik titik. A. Pelayanan, B. Pembayaran, C. Penggunaan, D. Pemeliharaan. Nomor 17 ini jawabannya adalah B. Pembayaran ya. Ya, jadi layanan itu merujuk pada tindakan memberikan bantuan atau keuntungan kepada orang lain. Nah, kondisi ini berlawanan dengan kata pembayaran. Jadi pembayaran itu merujuk pada tindakan membayar untuk mendapatkan layanan. Jadi nomor 17 ini jawabannya adalah B ya, pembayaran. Selanjutnya soal nomor 18. Antonim dari kata fleksibilitas adalah titik titik. Kita coba lihat opsinya. A. Adaptabilitas, B. Kekakuan, C. Keandalan, D. Keteraturan. Nah, nomor 18 ini jawabannya adalah B. Kekakuan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwasannya fleksibilitas itu mengacu pada kemampuan untuk beradaptasi atau berubah dengan mudah. Nah, kondisi ini tentu berlawanan dengan kata kekakuan ya. Jadi fleksibilitas itu berlawanan dengan kata kekakuan, di mana kekakuan itu merujuk pada ketidakmampuan untuk beradaptasi atau berubah dengan mudah. Maka dari itu nomor 18 ini jawabannya adalah B ya, kekakuan. Jadi antonim atau lawan kata dari fleksibilitas adalah kekakuan. Selanjutnya soal nomor 19. Antonim dari kata inisiatif adalah titik titik.
A. Kemunduran. B. Pasif. C. Reaktif. D. Peningkatan. Nah, perhatikan baik-baik pertanyaannya dan perhatikan juga apa saja opsinya. Karena nomor 19 ini jawabannya sudah pasti adalah B ya, pasif. Jadi inisiatif itu berlawanan dengan pasif. Jadi inisiatif ini mengacu pada kemampuan untuk mengambil tindakan atau memulai sesuatu dengan mandiri. Oleh karena itu kondisi ini berlawanan dengan kata pasif, di mana pasif ini merujuk pada sikap atau tindakan yang tidak aktif atau tindakan yang enggan. Oleh karena itu nomor 19 ini jawabannya adalah B ya, pasif. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 20, soal terakhir dalam rangkaian pembahasan kita untuk contoh soal tes verbal antonim ya, yang berhubungan dengan istilah-istilah dalam BUMN. Perhatikan baik-baik soalnya, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Antonim dari kata pertanggungjawaban adalah titik-titik. A. Kepatuhan. B. Transparansi. C. Keleluasaan. D. Kewajiban. Kira-kira apa teman-teman jawabannya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C. Keleluasaan. Jadi pertanggungjawaban itu mengacu pada kewajiban untuk menjalankan tugas atau mengambil tanggung jawab atas satu tindakan. Nah, kondisi ini berlawanan dengan kata keleluasaan. Jadi keleluasaan itu merujuk pada kebebasan untuk tidak bertanggung jawab atau menjalankan tugas. Oleh karena itu nomor 20 ini jawabannya adalah C. Jadi pertanggungjawaban itu berlawanan dengan kata keleluasaan. Oke, itu saja yang bisa saya bahas pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi BUMN tahun 2023 ini. Pada akhirnya ketika kita belajar dengan giat, ya maka kesuksesan itu akan selalu bisa kita raih. Begitu sebaliknya ketika kita hanya bersantai dan berpasrah diri, maka sangat sulit tentunya bagi kita untuk meraih sebuah kesuksesan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, dosen swasta, dan terima kasih.